Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe. Selamat datang di channel Worthit.com. Kita hari ini kedatangan mini PC. Mini PC itu berarti PC yang ukurannya mini, kecil sesuai namanya ya. Ini dia penampakannya teman-teman. Dari brand HP Pro Desk. Dari penampakan depannya sepertinya ini udah generasi agak lumayan muda nih, karena udah USB 3 depan. Dari cowoknya juga kelihatan i3 nya generasinya agak mudah. Ini kita ada adaptornya juga. Jadi mini PC itu cenderung lebih irit listrik ya teman-teman. Ini dia 65 watt 19 volt 65 watt totalnya, berarti sekitar 19 volt berapa ampere tuh ya, sekitar lah 5 ampere mungkin. 5 ampere kegedean ya, 3,4 ampere. Kita buka dulu ya. Tapi sebelumnya kita lihat belakang ini. Ini belakangnya ini masih kepasang mounting. Ini semacam mounting buat dipasang ke belakang monitor gitu, tau nggak, kalau kayak orang pakai konde gitu. Jadi dia jadi bisa kayak PC all in one gitu, nempel di belakang monitor. Itu tadi dudukannya. Kita buka, ini di slide gini ya. Seperti ini teman-teman dalamnya. Masih hard disk dia. Ini bawaan masih bawaan pabriknya begini nih. Jadi bawaannya hard disk, cuman kita mau lihat dulu dalamnya ada fitur apa aja nih, soket-soketnya. Kita siapkan dulu obengnya, kita mau coba bongkar. Biar teman-teman juga bisa paham lah ya, tahu ini PC itu seperti apa ya. Sebentar, berpikir dulu nih, sebelah mana yang kita buka duluan. Buka hard disk dulu nih harusnya. Tar. Bingung juga ya. Tar, pasti ada nih cara bukanya. Kita diangkat gak bisa. Ini dia. Ini kunci harddisknya nih teman-teman, tuh di slide dia. Ditahannya pakai kunci yang ini nih. Nah, direnggangkan gitu, terus dia di slide ke depan sini, ke belakang sini ya. Langsung kebuka. Jadi kalau teman-teman lihat ini sistemnya, kabel SATA-nya berbentuk kabel fleksibel gitu ya. Harddisknya kecil, ini ukuran harddisk laptop 2,5 inch. Ini dia harddisknya WD Black, lumayan kencang ini. Sudah SATA 36 Gbps. Sekarang kita buka dudukan harddisknya tadi ya. Kita lihat ada apa di bawahnya. Oke, dudukannya seperti ini teman-teman ya. Di bagian bawah harddisk tadi ada 2 slot yang kosong. Salah satunya bacanya WLAN, itu kita bisa lihat jelas. Itu berarti soket untuk WiFi card. Berarti dari pabrikannya dia tidak termasuk WiFi cardnya, atau harus kita tambahkan sendiri. Ini soket M2 teman-teman, bisa untuk SSD, berarti dia support untuk SSD M2. Untuk M2 SATA mungkin bisa juga untuk NVMe, bisa dipastikan kita cek di webnya sesuai dengan spesifikasi mini PC itu sendiri. Kita buka dulu ini HSF prosesor atau pendingin prosesornya, kita buka, kita lihat ini dalamnya seperti apa. Ini dudukan soket untuk kipasnya nih, kita cabut dulu ya. Kotor banget teman-teman, nanti kita bersihkan. Perhatikan juga cara membersihkannya bagaimana. Jadi begini teman-teman ya bentuknya. Untuk soket RAM-nya, dia soket RAM sodium, dia DDR4 nih teman-teman. Udah lumayan kekinian ya, nggak terlalu kolot. RAM-nya soket sodium, prosesornya soket prosesor PC i3 6100T, upgradable teman-teman. Kalau mini PC yang soket prosesornya prosesor seperti di PC pada umumnya, PC yang gede biasa, berarti kita bisa upgrade sampai i7 biasanya. Kecil banget ukurannya, praktis, hanya seukuran telapak tangan. Kita bersihkan sekarang teman-teman ya.
Pertama-tama kita bersihkan pasta kering yang ada di prosesornya, wajib sekali. Lepas itu tadi fleksibel SATA-nya nih yang buat connect harddisknya. Adalah kita bersihkan dulu aja, simpan dulu, bersihkan sampai benar-benar sudah tidak ada pasta keringnya. Nah, sampai seperti ini. Lalu siapkan, kalau saya biasa pakai kompresor portable seperti ini teman-teman, praktis. Kalau misalnya teman-teman nggak ada kompresor juga bisa sih pakai yang pakai tangan itu tuh, yang buat bersihin kamera ya, yang dipencet-pencet itu ngeluar angin. Jadi kompresor manual pakai tangan. Udah bersih nih teman-teman. Nah, kalau udah begini udah bisa kita kepinggirkan dulu, kita bersihkan part-part lain yang udah kita copot tadi. Ini harddisknya kita bersihkan. Jangan lupa disemprot juga biar debu-debu di sela-selanya itu bersih juga. Nah, ini biasanya paling berdebu nih HSF nya atau heatsink fan. Tuh lihat ya, terbang langsung debunya. Pasta kering yang nempel di HSF nya, di heatsink nya ini kita bersihkan, itu wajib. Nanti kita repasta lagi, udah kering soalnya, supaya tidak ada overheat yang terjadi. Apalagi mini PC kan kecil gini ya, jadi pastanya kalau udah kering sebaiknya kita ganti. Ini udah bersih, kita kembalikan ke posisinya tadi. Kipas dengan ini fan dengan heatsinknya, jadi heatsink fan begini bentuknya tadi ya. Selanjutnya kita bersihkan dulu tutup atasnya nih. Sikat pakai sikat kering itu teman-teman ya. Semprot lagi, sudah bersih. Oke, ini dudukan harddisknya udah banyak debu juga nih, udah kotor banget. Jadi kalau membersihkan ini kita bagusnya lepasin partnya satu persatu teman-teman ya. Nah, kalau udah bersih begini, PC kita bakal lebih awet karena tidak overheat lagi karena debu tadi ya. Ini soket prosesornya, ini prosesornya tadi ya teman-teman. Prosesor yang model seperti ini di mini PC itu bisa di-upgrade. RAM-nya juga ini bisa kita upgrade. Ini RAM sodium atau RAM laptop, RAM yang buat laptop. Soket M2, soket WiFi, ada semua. Prosesor ini bisa di-upgrade, tapi lebih baik yang satu seri, misalnya 6500T atau 6700T. Oke, kita pasangkan. Ini soket SATA-nya tadi lepas nih ya. Ini soket fleksibel untuk SATA di mainboardnya seperti ini. Kuncinya itu ditarik ke atas gitu, jangan sampai lepas, tapi hanya untuk melonggarkan kuncinya. Fleksibelnya kita colokkan lagi. Kalau udah benar-benar masuk, tekan lagi kuncinya. Nah, udah masuk seperti ini. Kita tekan kuncinya, sudah terkunci kembali. Berikutnya kita mau pasangkan HSF nya, tapi sebelumnya kita repasta lagi, kita kasih pasta lagi. Tadi kita sudah sempat bersihkan, sekarang kita pastakan ulang lagi, baru kita pasangkan HSF atau pendingin prosesornya tadi. Seperti ini. Ya, ada yang lupa nih, untuk soket ke kipasnya, soket fan-nya nih kita lupa pasang tadi. Ini harus hati-hati teman-teman ya, jangan sampai seperti ini, ntar berpotensi untuk terjadi overheat. Apabila kipasnya nggak kita pasang, dia nggak muter kan. Nanti untuk PC mini yang ukuran kecil begini, dia lebih gampang overheat kalau kipasnya tidak berjalan dengan baik. Ini udah terpasang dengan baik, baru kita pasangkan HSF nya teman-teman ya.
Ya, setelah sesuai, kita kencangkan baut-bautnya semua. Sip. Selanjutnya kita pasangkan dudukan harddisk. Kita ingat-ingat berapa nih, ada lubang dudukannya itu ada berapa tadi, saya hitungnya ada 3 ya. Kita kunci lagi semuanya baut-bautnya, kita pasangkan, kita kencangkan lagi. Setelah terpasang dudukan harddisknya, kita pasangkan harddisknya, pasangkan dulu ke soketnya, cek jangan sampai terbalik ya posisinya. Oke, lalu kita pasangkan seperti cara kita tadi saat awal membuka kunciannya. Kita renggangkan, masukin ke slotnya, baru kita dorong ke depan. Sip, sudah terpasang dengan baik. Ini PC-nya udah bersih, udah siap kita gunakan kembali, dan sudah nyaman dan mungkin bisa lebih awet karena sudah tidak kotor lagi dan berdebu lagi, jadi tidak akan overheat. Begitu teman-teman caranya tadi ya, dan isian dari mini PC itu seperti itu. Bisa di-upgrade mungkin, tapi untuk beberapa partnya aja. Tapi tidak semua mini PC bisa di-upgrade, atau tidak semua mini PC itu upgradable. Seperti contohnya mini PC Foxconn ini, saya ada contoh nih satu yang Foxconn Core i3 ini mini PC-nya. Tapi dia cuma bisa di-upgrade di RAM-nya saja. RAM-nya pun sama nih ya, Sodin dia, soket RAM laptop. Tapi ini DDR3. Kalau yang tadi kan kita DDR4 itu yang HP tadi yang ProDes. Soket SATA-nya seperti ini, dia tidak pakai fleksibel, dia langsung nempel ke motherboard nih. Ini baterai CMOS tadi, ya ini soket RAM-nya DDR3. Agak lebih tua dari yang tadi, ini tipenya tadi. Core i3. Tidak terlihat di sini ada soket atau dudukan prosesor seperti tadi ya. Karena untuk yang model seperti ini, dia prosesornya ditanam atau menyatu dengan mainboard, sama kayak di laptop dia ya. Jadi tidak upgradable untuk prosesornya. Yang bisa di-upgrade paling cuma RAM-nya aja. Untuk PC seperti ini biasanya clock speed dari prosesornya tuh lebih kecil, seperti pada laptop. Misalnya i3, dia i3 Gen 3 mungkin 3210U gitu. Ini pakai adaptor juga, jadi dia tetap irit daya. Cuman karena dia prosesornya seperti modelan laptop seperti itu, clock speednya yang lebih rendah, biasanya dia agak lebih lemot lah gitu, dan tidak bisa di-upgrade tentunya ya. Jadi kalau teman-teman dalam memilih mini PC itu, pastikan kebutuhannya apa, yang bisa di-upgrade prosesornya atau tidak. Terus soket-soketnya, USB-nya atau output display-nya juga perhatikan, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Karena ada yang kenceng dan ada yang lemot juga mini PC seperti ini ya teman-teman. Tinggal disesuaikan saja. Cuman untuk kebutuhan-kebutuhan gaming yang seperti itu, lebih baik teman-teman pakai PC konvensional biasa saja. Nah, untuk mini PC kecil seperti ini, dia enggak kompatibel lah untuk di-upgrade VGA-nya terutama. Oke, sekian video kita kali ini tentang mini PC. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. See you next time.